Oke, baik teman-teman sekalian, saya masuk pada materi yang berikutnya. Pada teman yang lainnya, regulasi peraturan perundangan tentang desa. Nih, ini adalah satu bagian dari pemerintahan daerah, yang mana daerah di bawah pemerintahan daerah itu ada pemerintahan kecil namanya pemerintahan desa. Nah, konstruksi desa ke depan itu adalah desa maju, mandiri, dan juga sejahtera. Substansi pengaturan perundangan tentang desa. Itu ada di 16 bab dan juga ada 122 pasal. Lebar ini sudah saya cantumkan di dalam slide PPT saya. Dan nanti bisa kawan-kawan untuk mengecek dan melihat materi yang ada tentang desa, kewenangan desa, kewenangan desa, tugas kepala desa, hak kepala desa, kewajiban kepala desa, terus juga atas tugas, wewenang, dan hak dan kewajiban kepala desa dan sebagainya. Nah, kenapa sih saya masukkan itu soal desa di sini, Kak? Nah, kan desa itu kan apakah masuk pada materi perkuliahan kita gitu? Secara langsung memang saya pikir tidak, tapi kawan-kawan, secara secara pemahaman bahwa desa yang saya katakan di sini itu kan desa yang sejujurnya itu posisinya berada di bawah kabupaten kota. Nah, ini saya bahas pula pada slide berikutnya itu tentang kedudukan pemerintahan daerah ada khusus dan juga istimewa. Ada beberapa sistem pemerintahan. Ada daerah otonomi, ada daerah otonomi khusus, dan juga ada daerah istimewa. Itu kenapa Pak dibeda-bedakan? Misalnya, ada daerah istimewa, adapun daerah istimewa itu adalah daerah istimewa Aceh, misalnya. Aceh itu adalah daerah istimewa. Yogyakarta itu juga daerah istimewa. Daerah khusus itu apa? Itu daerah ibu kota Jakarta. Apa yang membedakan antara Aceh dengan Jakarta, misalnya? Nah, salah satu perbedaan yang paling menonjol kawan-kawan sekalian, pemerintahan Provinsi Aceh itu eh, karena mereka adalah daerah otonomi khusus gitu kan, maka ada regulasi-regulasi dalam penegakan hukum itu yang diberikan khusus kepada pemerintahan Aceh. Kalau di sana, kalau orang-orang Aceh itu bilang tuh Undang-Undang Pemerintahan Aceh UPA, UPA gitu kan, Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Aceh itu sistem pemerintahannya itu menggunakan konun. Jadi dalam hal menegakkan hukumnya mereka pakai konun gitu kira-kira. Nah, itu di Aceh. Nah, berikutnya selain itu apalagi kira-kira? Misalnya seperti Yogyakarta gitu kan. Itu juga daerah istimewa. Yogyakarta itu keistimewaannya adalah mereka tuh nggak milih tuh gubernur langsung gitu. Atau calon gubernur itu ya harus dari keraton gitu. Hamengkubuwono itu sudah otomatis menjadi gubernur. Tetapi di Aceh nggak sama seperti itu, berbeda. Di Aceh itu melakukan pemilihan umum, baik gubernurnya maupun juga bupati atau wali kota dan lain sebagainya. Nah, perbedaan lagi yang berikutnya kawan-kawan, kalau di daerah DKI Jakarta atau kalau yang sekarang itu istilahnya sudah DKJ, daerah keistimewaan Jakarta gitu kan. Di Jakarta itu yang dipilih itu hanya gubernur. Sementara wali kota yang ada itu nggak dipilih langsung oleh rakyat, tapi ditunjuk langsung oleh gubernur. Jadi kawan-kawan, Pak ubah seperti misalnya para wali kota yang ada di daerah Jakarta itu tak ubah seperti camat lah kalau di daerah kita di Medan atau di Deli Serdang ini. Nah, tugas mereka itu nggak lebih kira-kira dari sekedar eh, pengadministrasian saja gitu kira-kira. Sementara kebijakan-kebijakan itu berada langsung di tangan gubernur. Nah, berikutnya ada lagi daerah otonomi biasa. Nah, yang daerah otonomi biasa itu berbeda pula kawan-kawan sekalian dari yang lainnya gitu.
Nah, ini ada selebaran ini saya buat di sini kan. Next. Nah, daerah istimewa Jakarta itu mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan pemerintahan ke pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan DIY itu berdasarkan pada sejarah dan hak asal usulnya, kewenangan istimewa DIY itu adalah kewenangan tambahan tertentu yang dimiliki DIY selain wewenang sebagaimana ditentukan undang-undang tentang pemerintahan daerah. Nah, ada juga daerah Nanggrew Aceh Darussalam. Itu berdasarkan keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia nomor 1 tahun 1959. Berikutnya juga Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, pengganti Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus daerah Nanggul Aceh. Keistimewaan Aceh itu meliputi penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam. Nah, seperti yang saya katakan tadi, mereka itu pakai konun. Konun itu apa? Konun itu ya syariat Islam. Jadi di Aceh itu syariat Islam itu lebih tinggi posisinya daripada undang-undang, katakan begitu. Undang-undang yang mereka itu ya udah, ya konun. Nah, begitu ya. Itu berlaku bagi saya, berlaku bagi siapa saja yang masuk ke daerah administrasi Nanggrew Aceh Darussalam. Ada juga lagi namanya Otsus, otonomi khusus. Nah, kalau Otsus ini lebih kepada hal-hal yang memang diberikan keistimewaan ya hampir sama dari dengan yang lainnya, keistimewaan-keistimewaan yang mereka tuh diistimewakan dengan lahirnya sebuah undang-undang, kira-kira begitu. Nah, nah, ini ada perda saya maksudkan, apa itu peraturan daerah dan sebagainya, saya pikir itu sangat teoritis lah nanti untuk kita bahas kawan-kawan sekalian. Agaknya demikian pertemuan kita pada pertemuan ini.